itu pada waktu itu masih manual. Kalau melebihi dari 20% itu langsung dianggap gugur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di channel Sandasan yang ngerasani persoalan secara ceplas-ceplos. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama saya ngundang jenengan Pak Haji, tapi hari ini ya kebetulan datang Pak Haji ya. Siap. Sibuk Pak Haji ya? Santai. Pemirsa, saya kebetulan sekarang ditemani oleh pengusaha muda sukses yang mengetuai berbagai macam asosiasi kepengusahaan. Pak Haji, perkenalkan Pak Haji, jenengan. Terima kasih. Nama lengkapnya dan segala macamnya. Nama lengkap saya Abdul Qadir Asid. Haji Abdul Qadir Aziz. Haji Abdul Qadir Asid. ST. Aziz. Ya. Sementara ini menjadi jabatan ya. Ya. Ketua Astekindo Jawa Timur. Astekindo. Ya, Asosiasi Tenaga Ahli. Asosiasi Tenaga Ahli. Ya. Ini kerjaannya untuk memberikan apa? Sertifikasi. Sertifikasi. Oke. Terus yang kedua? Ketua Perbakin Sampang. Oh, ini tukang tembak ini, saudara. Perbakin Sampang. Ya. Terus lagi Pak Haji? Ketua Gapkaindo Kabupaten Sampang. Gapkaindo, apa itu Pak Haji? Gabungan Pengusaha Kontraktor. Gabungan berarti kontraktor ya. Kontraktor juga. Basicnya kontraktor dan Ya, pengusaha. betul. Pak Haji, di apa tadi? Gapkaindo apa? Astekindo. Astekindo itu Pak Haji posisinya di mana itu? Ketua. Ketua. Untuk mendapatkan sertifikasi apa saja yang disediakan oleh Astekindo Pak Haji? Jadi Astekindo itu asosiasi tenaga ahli yang membidangi mengeluarkan sertifikat. Jadi Astekindo yang memproses sertifikat itu dikeluarkan oleh LPJK. Oh, jadi iya, ada iya. pelatihan, ada pembinaan itu di Astekindo. Sertifikat untuk apa itu? Sertifikat tenaga ahli, jadi sarjana teknik ya? itu kalau di proyek masih harus mengikuti itu ya. punya SKA. SKA sertifikat, namanya. Ya, tenaga ahli. Ya, kalau itu harus lewat Astekindo. Ya, banyak asosiasi, tapi salah satunya Astekindo ya. gitu ya. Kalau tidak mempunyai SKA itu berarti CV dan PT itu dianggap kurang secara administrasi. Ya. Dan tidak diterima kalau ikut tender. Ya. Oh iya. Terus yang kedua apa ya tadi? Gapkaindo. Gapkaindo ya. Gapkaindo itu gabungan, tapi itu Makassar, Sampang Pak Haji ya. Di Sampang. Okay. Gapkaindo itu saya jarang dengar Pak Haji. Yang dengar tuh Gapensi, Akaindo dan segala macam. Gapkaindo baru Pak Haji ya? Bukan? Ya, sudah lama. Sudah lama. Jadi asosiasi kontraktor itu ya kan juga banyak. Ada Gapensi, ada Gapeknas, ada Gapensinas, ada banyak. Banyak diantaranya Gapkaindo. Gapkaindo dan Pak Haji adalah Pak Haji Qadir adalah ketuanya di Kabupaten Sampang. Yang ketiga Ketua Perbakin. Luar biasa tukang tembak ini. Sniper. Pak Haji, pengalaman Pak Haji di dalam dunia usaha kontraktor itu hanya di Sampang aja atau di mana Pak Haji? Usaha dimulai dari Sampang. Sampang awal-awalnya ya. Awal-awal kita belajar di Sampang, kemudian merambah ke Jawa Timur. Oh, sekarang sudah sering mendapatkan pekerjaan Jawa Timur? Di Jawa Timur sering. Oh, luar biasa Pak Haji. Berarti sekarang tidak kan terbuka. Jadi ada, kalau dulu itu kan non IT, sekarang sudah semuanya pakai IT. Dan bisa ikut di mana saja gitu. Semuanya bisa ikut. Siapapun bisa ikut. Artinya Pak Haji sekarang ini bukan ajam korongan dong kalau begitu dan dunia kontraktor. Tidak hanya di Sampang tapi bisa untuk bahkan sudah punya pengalaman bekerja di Jawa Timur Pak Haji ya. Ya. Ini luar biasa. Kalau bahasa Maduranya di dunia kontraktor Pak Haji bukan ajam korongan. Ya. Ini sudah dilepas di mana saja sudah bisa dan Pak Haji ya. Apalagi Ya. sekarang menjadi ketua Astekindo tadi ya. Ya. Astekindo tadi. Berarti luar biasa peran di Jawa Timur dan segala macamnya. Pak Haji, di dunia kontraktor itu sebetulnya kan sering ada anggapan-anggapan bahwa ini ada dikondisikan dan segala macamnya harus begini dan begitu. Itu benar apa enggak Pak Haji ya? Bisa
kalau Dulu gitu ya. dulu zamannya dulu masih no IT itu ada benernya juga. Ada benarnya juga ya. Tapi kalau sekarang yang sulit ya. sekarang sudah IT, LPSE, lamannya sudah terbuka semuanya. Ya, ULP ya. Sulit ya. Dan semua orang bisa mengakses Pak Haji ya. Semua orang bisa mengakses. Apa namanya itu persaingannya terbuka Pak Haji ya. Ya, terbuka. Jadi sulit untuk kalau memang betul-betul tidak profit dan tidak profesional secara administratif PT dan pengalamannya sulit juga Pak Haji ya untuk mendapatkan Pak Haji ya. Tidak bisa berkompetisi. Dan Pak Haji selama ini sudah berpengalaman mendapatkan pekerjaan di Jawa Timur. Iya. Mulai dari Banyuwangi, Jember. Wah, luar biasa. Ya. sudah aleng-leng Jawa Timur gitu ya. Artinya kalau urusan pekerjaan di Madura gitu ya, apalagi hanya Sampang, Bangkalan, Bekas dan semacamnya, itu kan termasuk korongannya TB gitu ya. Artinya kalau betul-betul nanti mendapatkan kesempatan untuk itu, pastinya siap-siap saja Pak Haji ya untuk mengerjakan itu. Oh ya. Pak Haji, ada anggapan juga Pak Haji, akhir-akhir ini juga itu sempat ramai itu di Jakarta gitu. Bahkan sekarang ini terlalu rendah persaingan dari para kontraktor itu ketika menawarkan proyek itu penawaran itu jor-joran Pak Haji. Bener apa enggak itu Pak Haji? Benar. Jadi selama tahun ini 2020 akhir 2019 sampai dengan 2020 ini memang teman-teman kontraktor itu tanda kutip itu gila-gilaan dalam menawar suatu proyek. Bisa sampai persentasenya berapa persen Pak Haji? Bisa 30%. Dari pagu? Ya, dari pagu itu bisa turun 30%, 35%. Dan itu kalau saya lihat, saya amati itu karena situasi bukan cuma di Jawa Timur, tapi di seluruh Indonesia gitu ya. Yang pertama kan anggaran sedikit karena COVID. Itu kemudian kontraktornya banyak. Jadi mungkin psikologi dari kontraktor kalau tidak menawar yang rendah tidak menang, sehingga semuanya nawarnya rendah. Cuma yang saya heran itu kalau saya seringnya masuk di APBN, LPSE, PUPR. Yang saya heran kenapa BP2JK, Pokja itu kok bisa meloloskan itu ya? Ya, memenangkan yang paling terendah itu. Paling rendah. Jadi penawaran itu kalau seumpama ini nilainya 1M ditawar 700, ditawar 650. Ya, itu secara teknis itu dia masuk akal. Secara teknis tidak masuk akal, tapi itu adalah real yang ditawar oleh para kontraktor. Tapi ini real terjadi dan itu kita bisa lihat. Jadi selama tahun 2020 ini pemenang lelang kita bisa bandingkan berapa HPS-nya, berapa nilai pemenang lelang itu kita bisa lihat. Dengan kata lain Pak Haji akan mengatakan bahwa kualitas dari pembangunan yang dimenangkan oleh kontraktor yang jor-joran ini bisa dipertanyakan ya Pak Haji? Kalau saya meragukannya sesuai dengan spek. Ya, saya meragukan kualitasnya. Ya. Karena tidak mungkin perencana pasti menghitung dengan detail. Tidak mungkin ada spesies sampai dengan 30%, tidak mungkin. Tidak mungkin ya. Itu 30% masih ada pajak dan macamnya. PPN, PPH kan, ada PPH juga, pajak penghasilan itu ada. 12%-an ya semuanya ya akumulasinya. Ya, kurang lebih 12%. Jadi kalau sudah 30% turunnya 42. 40 sekian ya. 42. Jadi iya kayaknya karena yang penyusunan dalam perencanaan itu sebetulnya sudah melalui idenya detail sudah itu. Ilmu teknik dan pengukuran sesuai harga-harga itu sebetulnya sudah diukur dari itu ya. Sudah. Tapi anehnya kontraktor kok masih berani untuk turun 30% dan segala macamnya. Ya. Memang gini, teman-teman kontraktor ada yang menang, di antaranya teman saya ada yang menang. Saya tanya, kok bisa terus segitu? Kontraktor itu
berpikirnya gini, kalau saya tidak dapat paket, paket sudah sedikit, kalau nggak dapat paket, apa? Alat-alat nganggur semuanya. Ya, alat nganggur buat bayar karyawan, buat ini. Oh, ya, Jadi ya. intinya ingin bertahan. Oke. Ingin bertahan, eksis di dunia kontraktor. Tapi kalau saya melihat, itu kok terlalu minim ya, pasti minim banget ya. Dengan situasi yang semacam ini, kira-kira apa harapan Gapkaindo ya tadi? Gapkaindo Sampang, harapannya agar bisa menjaga kualitas pembangunan dan semacamnya, itu apa kira-kira harapannya? Kalau saya di tiap pertemuan dengan teman-teman kontraktor yang lain, asosiasi, lintas asosiasi, pertemuan lintas dengan asosiasi dengan pemerintah, selalu saya usulkan harus ada regulasi yang membentengi ini. Artinya begini, kalau sudah di atas penawaran di atas 20%, itu langsung di gitu. Ya. Ini dulu pernah ada. Di zamannya kita belum menggunakan LPSE, masih manual. Itu sekitar 2004-2005 itu ada. Jadi penawaran itu pada waktu itu masih manual. Kalau melebihi dari 20% itu langsung dianggap gugur. Ya, gugur. Ya. Jadi teman-teman kontraktor itu ada batasan. Batasannya 20%. Ya. Karena begini, saya juga sharing dengan teman-teman yang lain itu, ada yang mantan Pokja. Saya ketemu dengan mantan Pokja itu. Saya tanya, kenapa kok dipaksakan menang 30%, 40%, sedangkan Anda itu orang teknik. Orang teknik, pasti ngitungnya secara teknis. Ya. Dia jawabnya gini, kalau penawaran terlalu banyak, yang dievaluasi itu penawaran terendah nomor 1 sampai dengan nomor 3. 1, 2, 3 tidak memenuhi syarat, baru 3, 4, 5. 4, 5, 6. Itu seperti itu, iya. Aturannya ya. Aturannya, karena Pokja, teman-teman Pokja mantan itu juga takut kalau memenangkan yang di bawah dari 10 besar, khawatir meskipun itu sebetulnya memastikan terhadap pembangunan yang direncanakan itu bisa dipastikan sesuai dengan perencanaan yang dirumuskan oleh pihak kementerian atau dinasnya. Itu takut juga ya. Takut juga karena aturan pelelangannya seperti itu gitu Pak Haji ya. Jadi harapannya Pak Haji adalah itu harus ada regulasi agar tidak merusak terhadap tujuan dari pembangunan yang diinginkan oleh pemerintah dan masyarakat bisa merasakan manfaatnya yang sebenarnya gitu ya Pak Haji. Regulasi itu melindungi semuanya. Jadi melindungi kontraktor dengan menjaga kualitasnya, melindungi Pokja bahwa ada regulasi di situ, Pokja bisa menggugurkan kalau di atas 20%, sehingga tidak ragu. Melindungi juga Satker, PBK dan lain-lain gitu ya. Pak Haji, setiap kabupaten kota, setiap daerah itu kan mempunyai rencana pembangunan masing-masing. Dan setiap kabupaten kota itu kan sudah mempunyai kontraktor masing-masing yang ada di Gapensya, ada di Gapaindo dan segala macam kan ada. Selama ini yang terjadi itu kan bebas Pak Haji. Bebas ya. Orang Aceh bisa nawar tentang pekerjaan di sini kan Pak Haji. Orang Maluku juga bisa juga boleh juga ada untuk menawarkan pekerjaan yang di sini Pak Haji ya. Pak Haji ada pikiran nggak untuk bagaimana? Karena Presiden juga dulu ingin membangkitkan perekonomian dan segala macamnya itu dari masing-masing daerah. Ada nggak dalam pikiran Pak Haji untuk bagaimana negara ini merumuskan sebuah regulasi agar kontraktor-kontraktor dan pengusaha-pengusaha lokal itu yang justru didahulukan di salah satu tempat pekerjaan itu? Kalau regulasi itu bisa dibahas di PU, cuma begini, memang aturan sekarang kontraktor Aceh bisa masuk di Jawa Timur, masuk di Papua. Cuma perlu diingat juga, kontraktor yang masuk itu pasti ada yang bawa. Oh begitu. Kalau seumpama ada kontraktor dari luar Jawa Timur masuk ke Madura, itu pasti ada yang bawa. Ada yang backup gitu ya. Ada yang bawa kontraktor atau lokal. dari lokal. Karena begini, sekarang kalau dari luar Jawa Timur masuk Madura, itu jelas tidak tahu harga bahan.
Harga bahan pasti mereka kesulitan. Dalam menawar itu pasti ada kesulitan. Kemudian harga upah. Harga upah berapa sih upah yang di Madura itu pasti ada kesulitan dan beda dengan di tempat yang lain. Iya, tiap-tiap daerah harga bahan, kalau harga upah mungkin mirip-mirip, tapi harga bahan itu pasti beda. Contoh pasir hitam, pasirian di Madura dengan di Lumajang ya beda. Oh, tempatnya sama di sini. Nah, ya itu. Oke, maksud saya, pertanyaan saya, Pak Haji, kalau memang itu nanti negara dalam konteks ini pemerintah mengatur untuk mendahulukan, memprioritaskan kontraktor lokal yang itu disesuaikan dengan di mana proyek itu ada dan segala macamnya. Setuju nggak kalau memang ada pikiran semacam itu, Pak Haji? Kalau ada seperti itu saya setuju. Setuju ya? Artinya melindungi kontraktor lokal dan segala macamnya. Iya, karena tidak mungkin di Madura ini kan SDM-nya masih kurang dibanding di Surabaya dan segala macamnya. Sidoarjo, Gresik itu SDM itu pasti beda. Karena masih Madura ini masih dalam tahap belajar gitu ya. Jadi kalau tidak mustahil bisa menang dengan kontraktor Surabaya dan Jawa Timur kan begitu, Pak Haji? Kan gitu, Pak Haji. Jadi pembinaan untuk pemerintah, kewajiban pembinaan terhadap pengusaha-pengusaha lokal tidak akan pernah ada kalau memang kompetisinya dibuka seluas-luasnya semacam sekarang, kan begitu, Pak Haji? Jadi intinya, Pak Haji, jadi menurut saya harus ada perlindungan untuk teman-teman lokal. Contoh, di pemerintah sekarang, di lelang sekarang ini nilai yang 50 ke atas itu 50 apa itu? 50 M. Itu harus ada subkon lokal. Dan menurut saya bukan cuma di situ, yang kecil-kecil 2,5 M sampai dengan 10 itu juga seharusnya ada seperti itu. Ada seperti itu ya. Agar tidak membuang kontraktor lokal. Sudah kadung muncul kan gitu. Harus menggandeng kontraktor lokal. Ya. Agar pembinaan dan juga tidak mati kontraktor lokal itu kan. Iya. Jadi sekarang begini. Di BP2JK pada waktu pelelangan itu yang dilihat kan ini gugur tidak, ini gugur tidak. Kemudian kalau sudah gugur tidak diperiksa, tidak diteruskan penilaiannya. Kemudian sudah tidak gugur baru yang paling rendah. Yang paling rendah yang dimenangkan. Kalau sistemnya seperti itu, perlindungan, ini saya bicara lingkup Madura Madura. Perlindungan kepada kontraktor Madura, teman-teman di Madura itu kecil dan peluangnya juga kecil. Karena pasti akan kalah saing dengan kontraktor yang sudah berpengalaman ya. Pak Haji. Makanya Pak Haji punya keinginan nggak untuk ini dibicarakan di organisasinya Pak Haji? Pak Haji Qadir. Ini selalu dibicarakan. Maksudnya itu direkomendasikan kepada pemerintah maksudnya. Sudah. Iya, kita kan asosiasi itu kalau ada permasalahan, kalau ada kayak ini rasannya itu ya ke LPJK, LPJK provinsi, LPJK nasional. Artinya nanti kan tidak hanya Gapkindo, Pak Haji? Astekindo. Bukan yang bisa Gapkaindo. Bisa saja dengan Gapensi, dengan Akaindo, dengan segala macamnya. Kalau memang ada sesuatu yang menemukan kalimatun sawa gitu ya, menemukan kalimat yang sama, mestinya itu kan bisa direkomendasikan bersama terhadap pemerintah agar apa yang diinginkan Pak Haji itu bisa tercapai. Nanti dibuatkan dan dirumuskan regulasinya, Pak Haji. Jangan hanya Gapkindo lah kalau iya. Makanya yang harus diinten LPJK sebenarnya. Jadi LPJK sering-sering mengundang teman-teman asosiasi. Asosiasi punya pembinaan kepada anggotanya. Asosiasi perlu dibina oleh LPJK. Seringnya dengan LPJK. Dari LPJK ke LPJKN, LPJKN dengan pemerintah pusat. Itu yang kita kapan ini mau dimulai ini untuk bagaimana memadukan pendapat, memadukan keinginan dengan asosiasi yang lain, Pak Haji? Kalau rencana atau class actionnya sudah gitu ya. Tapi bikin surat sudah. Bikin surat. Tapi itu lingkupnya
atas nama asosiasi, bukan atas nama kontraktor Madura, bukan. Bukan, atas nama asosiasi. Kami meminta supaya di LPSE, PU itu yang ditekankan itu pembinaannya. Ya. Dan memprioritaskan kontraktor lokal kan gitu Pak Haji. Ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa tercapai. Kalau ini perjuangannya hanya sekedar selesai di Gapkindo, ya pasti kurang pressure-nya kurang dahsyat Pak Haji. Tapi kalau menggandeng asosiasi yang lain, insya Allah pemerintah akan memperhatikan ini Pak Haji. Mudah-mudahan berhasil Pak Haji ya. Dan karena Madura ini insya Allah ke depan akan banyak pembangunan semacamnya. Kalau ini berhasil, insya Allah kontraktor-kontraktor Madura itu mempunyai peluang yang luar biasa Pak Haji. Pak Haji, urusan kontraktor sudah Pak Haji ya. Sudah ya. Sekarang urusan perbakin.